Hai para pecinta Donghua, gimana kabarnya semuanya? Yang pastinya saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat. Dan yang kurang sehat dan masih tahap penyembuhan. Saya berharap agar kondisinya cepat membaik dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kali ini saya akan merangkum ke salah satu Donghua yang berjudul Swallowed Star, yang dimana telah memasuki season kedua episode yang ke-28. Sebelum memasuki alur ceritanya, ada beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan ambil posisi rebahan yang enak biar enjoy nikmati alurnya. Yang kedua, pastikan yang lagi nongkrong jangan lupa kopi dan udutnya. Yang ketiga, pastikan yang baru mampir agar bisa pencet tombol merah dan loncengnya, agar tidak ketinggalan alur cerita episode berikutnya. Kita gaskan masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, terlihat amarah Luo Feng yang memuncak ketika melihat keadaan ayahnya terbaring sakit, dikarenakan penyebabnya semua atas perlakuan keji yang dilakukan oleh Liao dan Venina. Semenjak mendapat kabar bahwa Luo Feng telah tewas di reruntuhan kuno dalam melakukan pelatihan, Liao dan Venina pun melancarkan aksinya untuk membuat keluarga Luo Feng menderita. Luo Feng pun dengan amarah bergegas pergi ke kediaman Liao dan Venina dan menghajar mereka, namun ketika Luo Feng hendak menghabisi Liao, niat Luo Feng terhenti dikarenakan ancaman dari Venina akan meledakkan seisi kota dan mereka dengan bom yang telah ditanam di seluruh penjuru. Dengan bersamaan datangnya Inspektur Zhao menghentikan pertarungan mereka. Setelah itu Luo Feng pun meminta bantuan dari Divisi Keamanan untuk mengumpulkan bukti-bukti kejahatan yang telah dilakukan Liao dan Venina terhadap keluarganya. Dan bukti-bukti tersebut pun telah diserahkan ke pengadilan Dewa Perang. Dan terlihat Liao dan Venina pun telah ditangkap dan mereka pun dibawa untuk diadili. Episode pun berlanjut, di mana kita melihat bahwa Luo Feng mendapat kabar baik dari Inspektur Zhao. Ia menjelaskan, setelah rapat para petinggi Dewa Perang, petinggi telah melihat kekuatan Luo Feng, yang mana Luo Feng telah memasuki tingkat Suprasing Wargot. Dan juga para petinggi memperhitungkan jika Luo Feng adalah salah satu orang yang memecahkan rekor waktu di reruntuhan kuno. Selain itu juga para petinggi melihat potensi yang memukau yang ditorehkan Luo Feng pada saat masuk di kamp pelatihan. Oleh sebab itu, para petinggi mengambil keputusan untuk mempromosikan Luo Feng menjadi Inspektur Jenderal. Wah, semakin melejit aja karir Luo Feng, yang mana pangkat terakhir yang disandang Luo Feng adalah Mayor Jenderal termuda. Dan kini Luo Feng pun menorehkan prestasi kembali dengan menyandang pangkat Inspektur Jenderal termuda. Inspektur Zhao pun menjelaskan bahwa tugas inspektur bukan hanya ikut andil saja mengambil keputusan baik hal kecil maupun besar. Namun tugas inspektur juga ikut andil untuk menjelajahi tempat-tempat berbahaya dan berbagi resiko dengan pejuang lainnya. Dan Luo Feng pun bersedia menerima tugas dan tanggung jawab barunya sebagai Inspektur Jenderal. Inspektur Zhao pun mengabarkan juga, jika pemimpin aula memberitahu akan menangani kasus Liao dan Venina dengan adil. Bahkan pemimpin aula telah menyewa 3 pengacara terbaik sekaligus untuk Luo Feng.
Luo Feng pun ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada pemimpin aula karena telah banyak membantunya ketika ia menemuinya nanti. Dan Luo Feng menanyakan tentang hukuman apa yang akan diterima oleh Liao dan Venina. Inspektur Zhao pun mengatakan bahwa dengan melihat kesalahannya, Liao dan Venina telah mencoba untuk menyakiti para keluarga pejuang Dewa Perang. Dan ditambah rencana jahat mereka mengancam seluruh nyawa warga kota. Dengan mengancam akan meledakkan seisi kota dengan bom, maka tidak diragukan lagi Liao dan Venina akan dijatuhi hukuman mati. Dan setelah penjelasan oleh inspektur, Luo Feng pun sempat berpikir dan menanyakan tentang permasalahan ini kepada dirinya sendiri. Apakah semua akan benar-benar berakhir? Lalu obrolan pun berakhir. Kita diarahkan ke sisi lain, di mana kita melihat Liao dan Venina di pesawat. Mereka pun terlihat telah terbogrol dan akan dibawa ke tempat pengadilan Aula Dewa Perang untuk diadili. Terlihat dua perwakilan dari Hari Aliansi yang diperintahkan oleh konselir untuk bekerja sama dengan Biro Keamanan, mendampingi kasus yang dihadapi Liao dan Venina. Mereka bernama Wang Tong dan Li Tan. Diam-diam Liao pun merencanakan sesuatu bersama Venina untuk melarikan diri. Sambil mengatur strategi, Liao pun sempat bertanya kepada mereka perihal apa yang telah dikatakan oleh Kanselir Isadona. Lin Tan pun menjawab bahwa orang yang mereka singgung kali ini terlalu besar, hingga mempengaruhi reputasi Hari Aliansi di negara Hanxia. Lin Tan dan Wang Ton pun meminta kepada Liao dan Venina untuk mematuhi peraturan yang ada dan meminta mereka bekerja sama dalam penyelidikan, agar ketika mereka dibawa ke pengadilan bisa meringankan hukumannya mereka. Seketika pesawat otomatisasi mendeteksi tanda bahaya, dan terlihat Liao pun beraksi. Dengan mengontrol senjata rahasianya keluar dari sebuah kotak yang telah disita dari pihak keamanan. Liao pun melontarkan sebuah bola tersebut keluar dari pesawat. Bersamaan Venina pun mengeluarkan senjata rahasianya yang disebut jarum ekor kalajengking yang sempat merobek pesawat. Seketika bola pelontar yang dikeluarkan oleh Liao pun menuju ke depan pesawat, hingga membentuk sebuah jeratan kawat yang sangat kuat hingga mengakibatkan tak sadar membelah bagian pesawat dan para kru di dalamnya termasuk Wang Ton dan Li Tan. Liao dan Venina pun semakin murka. Mereka pun membunuh Wang Ton dan Li Tan yang sedang terluka parah. Dan setelah itu mereka meledakkan pesawat tersebut. Mereka pun melompat dan terjun bersama meloloskan diri. Namun pesawat lain pun mengejar mereka. Sesampainya di daratan mereka berdua pun dikepung dan diberitahukan untuk menyerahkan diri. Namun Liao dan Venina pun malah membunuh satu persatu para awak kru dengan sadisnya, serta menghancurkan sebagian pesawat dengan menyisakan satu pesawat untuk mereka melarikan diri. Di sisi lain kita melihat Nahwen dan Luo Feng di rumahnya. Mereka masih mengumpulkan bukti kejahatan lainnya Liao dan Venin. Namun Nahwen yang ditugaskan oleh salah satu biro keamanan yang menjaga keluarga Luo Feng, mendapat kabar dari pusat komando keamanannya. Ia pun menjelaskan kepada Luo Feng bahwa pesawat yang digunakan untuk mengangkut Liao dan Venina mengalami kecelakaan. Namun terlihat sisa satu pesawat dan diperkirakan pesawat terakhir ditumpangi disinyalir adalah Liao dan Venina, yang menyabotase pesawat tersebut. Pesawat tersebut pun menuju arah barat laut Eropa, yang mana Nahwen menjelaskan di sana adalah markas utama Hari Aliansi. Dan Nahwen pun menjelaskan kepada Luo Feng bahwa mungkin mereka melarikan diri ke sana bertujuan untuk meminta perlindungan diri. Nahwen pun seketika menyarankan kepada Luo Feng untuk melaporkan segera kepada pimpinan Aula Dewa Perang, dengan mengirimkan bukti-bukti kejahatan langsung kepada pimpinan Aula Dewa Perang, agar ia bisa cepat mengambil keputusan dan mengoordinasikan kepada Hari Aliansi untuk perintah penangkapan Liao dan Venin. Dengan begitu Liao dan Venin pun bisa dideportasi kembali tanpa syarat. Di sisi lain kita diperlihatkan kembali Liao dan Venina di dalam pesawat. Liao pun merencanakan untuk pergi ke Hari Aliansi untuk meminta perlindungan. Dan seperti dugaan Ahwen sebelumnya mereka pun menuju ke sana. Kembali ke Luo Feng, terlihat Luo Feng pun dengan segera melakukan pengiriman file data kepada pimpinan Aula Dewa Perang.
Dengan harapan sebelum mereka sampai file data tersebut telah sampai duluan dan hari aliansi pun bisa menangkap mereka. Data pun diupload Luo Feng. Bersamaan terlihat Liao dan Venina pun hampir sampai ke hari aliansi. Dan pengiriman data pun selesai dan telah diterima oleh pimpinan Hong. Dan ia pun segera memberitahukan hal tersebut kepada hari aliansi. Diperlihatkan Liao dan Venina telah sampai ke Farisi Airport. Terlihat mereka pun terlihat senang dengan ingin segera mencari tempat persembunyian. Namun mereka tidak sadar bahwa bukti kejahatan mereka pun telah diterima oleh hari aliansi. Seketika mereka turun pesawat, Venina dan Liao pun merasakan tekanan oleh kekuatan mental. Liao pun sempat berpikir kekuatan mental menekan mereka adalah Luo Feng yang melakukannya. Seketika muncullah seseorang bernama Yi Said. Ia adalah salah satu tetua dari hari aliansi. Ia pun mempunyai kekuatan mental seperti Luo Feng yang sangat dahsyat. Sempat Liao pun seperti memohon kepada tetua Yi Said. Namun Yi Said dengan tegas atas nama Istana Dewa Perang diperintahkan menangkap Liao dan Venina. Ye Site pun marah kepada Liao dan Venina karena mereka telah berani membunuh dua Dewa Perang perwakilan hari aliansi. Dan Ye Site pun mengancam jika berani melawan akan tanggung resikonya. Kemudian muncullah senior Yan Hai yang menyarankan kepada Ye Site untuk menyerahkan mereka kembali kepada Aula Dewa Perang. Senior Yan Hai pun berkata kepada Liao dan Venina bahwa ini adalah perintah tingkat tertinggi dari Istana Dewa Perang dan berkata tidak ada yang bisa membantu mereka. Dan senior Yan Hai pun berkata bahwa mereka sangatlah ceroboh. Senior Yan Hai pun mengajak mereka pergi dan mengatakan jangan melawan. Dan berkata kemungkinan masih ada kesempatan. Terlihat Liao pun tertunduk lemas tidak berdaya. Scene berpindah, di mana kita melihat Yao Rao diperintahkan oleh pimpinan Hong untuk menyebarkan informasi bahwa Mahkamah Agung Dewa Perang Dunia akan dibuka besok, untuk persidangan kasus Liao dan Venina agar segera bisa cepat diselesaikan. Dan film pun bersambung. Di episode ini menjelaskan kembali, bahwa pemimpin Hong atau biasa disebutkan pemimpin Aula Dewa Perang tertinggi dari semua negara bagian. Ia pun sangat dihormati dan disegani oleh negara-negara bagian, salah satunya negara bagian Eropa. Yang mana bagian negara Eropa pun masih patuh dan tunduk terhadap pemimpin Hong. Dan kita pun diperkenalkan oleh karakter baru yang bernama Ye Lite, yang mana ia disebutkan tingkat kekuatan Dewa Perangnya menduduki di posisi tingkat 4 di Aula Dewa Perang. Dan ia mewakili Dewa Perang tertinggi di bagian Eropa. Ia pun mempunyai karakter sama dengan Luo Feng sebagai master mentalis. Dan di scene bagian akhir menjelaskan bahwa ia mempunyai gelar master mentalis terkuat nomor 1 di dunia. Namun nantinya disebutkan Ye Lite akan tersingkir gelarnya dan direbut oleh Luo Feng. Dan kemungkinan di episode-episode yang akan datang masih akan bermunculan karakter baru Dewa Perang lainnya. Terlihat untuk spoiler episode berikutnya masih menceritakan kisah Liao dan Venina yang menjalani persidangan di Aula Dewa Perang untuk diadili. Dan terlihat Liao dan Venina terlihat kemungkinan tidak terima dengan keputusan. Hingga diperlihatkan Liao seperti membangkang dan berontak. Dan diperlihatkan Luo Feng akan bertarung kembali menghadapi Liao. Oke deh, yang penasaran kisah selanjutnya? Jangan lupa ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan alur berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.